Halo teman-teman Urban House ID, balik lagi sama Farhan. Hari ini kita akan share satu pilihan properti ke kalian dari perumahan di daerah Jababeka, Cikarang. Hari ini kita udah ada di Kraton Residence Jababeka. Seperti yang terlihat di belakang, ini adalah salah satu tipe rumah dari Kraton Residence Jababeka, yaitu tipe Sultan yang punya luas bangunan 167 meter persegi dan tanah 260 meter persegi. Ini bukan kaleng-kaleng gedenya. Kalau kalian tertarik dengan rumah ini tapi pengen yang lebih agak kecil tanahnya, itu juga ada. Itu ada yang tipe Sultan standar, bukan yang hook. Luas tanahnya sekitar 192 meter persegi. Lanjut ke fasad eksteriornya. Dari klasternya itu namanya emang udah Kraton Residence. Jadi dia menggabungkan unsur modern tapi juga kental dengan unsur etnik, khususnya etnik Jawa. Dilihat dari atapnya dulu. Dilihat dari atap itu dia pakai pelana. Atap pelana ini selain untuk bentuk estetika dan penggabungan etnik Jawa itu, dia tuh juga punya fungsi. Misalnya ada kalian pembetulan di atap ya gitu, itu tergolong mudah gitu ya, dan juga dia menyerap panasnya itu lebih baik daripada atap-atap yang mungkin punya desain-desain yang berbeda. Terus ada satu ini adalah ciri khas dari rumah Sultan dari si Kraton Residence ini, itu dia punya bentuk luster yang berbentuk seperti batik, khususnya batik kawung. Batik kawung itu kan diambilnya tuh dari bunga teratai dan bunga lotus biasanya gitu ya, menggambarkan kesucian kalau dari etnis Jawa, dan itu diimplementasikan di rumah ini sehingga jadi punya kesan modern tapi tetap punya unsur tradisional etnik yang kuat. Kita lihat ke carportnya. Carportnya gue nggak bisa bilang ini kecil ya, luas. Carportnya ini bisa muat 2 mobil. Pertama, di sana ini ada garasi khusus untuk 1 mobil ya, dan ini bisa masuk mobil besar SUV gitu. Ini masih cukup, yang nanti akan terkoneksi sama ruangan dalam. Pintunya juga udah lumayan proper ya. Ini dari pintu besi, bukan kayu, jadi mestinya akan jauh lebih tahan lama daripada kayu. Carportnya finishingnya juga udah oke ya, udah dibikin pakai keramik dan juga dipadu-padankan dengan batu sikat. Di sini nggak ada tali air lagi, karena kenapa? Ketika kalian mau cuci mobil, itu sebenarnya airnya juga udah pasti akan turun ke bawah. Plafon atasnya, di sini juga dia dibikin udah proper banget ya, udah dibikin pakai rangka baja, besi baja kayak gini, yang dicat warna abu-abu, dan dibikinnya udah kokoh. Sangat kokoh ke atas. Juga di plafonnya kesan tradisional dan etnisnya masih tetap dipertahankan. Jadi dia pakai finishing nuansa kayu di atas, juga dipadu-padanin sama fiber transparan gitu. Jadi matahari itu tetap bisa masuk ke dalam. Nah, lo lihat tuh tamannya. Ini ada pintu utama, tapi sebelum ke situ gue pengen ke sini nih. Ini adalah salah satu unique selling point-nya dari rumah Sultan. Berasa jadi Sultan. Ya, ini gue udah di halamannya ya. Ini halamannya besar banget teman-teman. Karena ini unit contohnya yang hook, jadi dia punya lebihan tanah. Padahal sebenarnya standarnya aja tanahnya juga udah lapang. Karena kenapa? Rumah Sultan dari Kraton Residence ini punya unique selling point, yaitu salah satunya adalah respirasi air yang bagus. Jadi punya area hijau itu yang cukup banyak. Seperti yang kalian lihat tadi tuh, di situ udah taman besar gitu ya. Terus ke sini juga dikasih taman lagi. Untuk yang hook ini bisa sampai di sini nih. Karena dia punya luas tanah itu 260 meter persegi, gede banget. Sedangkan yang standar 192 meter persegi. Itu batasnya kira-kira kalian punya rumahnya tuh di sini nih. Ke belakang sana. Yuk kita lihat ke dalamnya. Nah, ini adalah area pintu utamanya ya.
Tapi ada satu yang menurut gue ini unik, dan ini sebenarnya mungkin bisa jadi representatif pembuatan rumah ke depannya. Jadi di rumah Sultan ini, tipe Sultan ini dia punya namanya ruang transisi gitu. Jadi adalah kayak ada ruangan ya, ruangan sekitar 2 meter kali 60 cm. Jadi yang mereka bilang adalah new normal transition room. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya kalian dari luar atau mungkin kalian punya tamu, sebelum masuk ke dalam, mereka diminta untuk cuci tangan dulu gitu. Di sini cuci tangan dulu dengan lengkap dengan ada sabunnya. Dan di unit contoh ini kerennya udah dibikin proper lagi dengan ada ambalan storage di sini. Terus bukan hanya itu, di sebelah sini dibikin untuk tempat storage. Ini sih sebenarnya kalau di sini bisa sepatu gitu ya, sepatu, sendal gitu, atau mungkin kalian pengen ada sangkutan jaket, itu bisa juga di sini. Jadi kalau misalnya memang dari luar biasanya kan kotor gitu ya, belum cuci tangan, belum segala macam, bisa ada di transition room ini sebelum masuk ke dalam. Satu hal lagi yang bisa gue share adalah rumah ini sudah smart home ya. Smart home ini makin banyak dipakai ke banyak developer ya. Jadi kalau untuk yang di Kraton Residence ini, developernya juga melengkapi rumah ini dengan smart home. Di sini udah dilengkapi dengan smart door lock dari Hyundai Telecom ya. Di sini bisa digit angka, terus di sini juga bisa gue dibekalin tadi sama kartunya. Juga kalau kalian ada masalah dengan smart door lock ini juga sebenarnya udah gampang. Lo bisa lihat di sini, ini ada kayak ada lubang kecil gitu ya. Ini adalah untuk kunci darurat. Jadi masih bisa pakai kunci, misalnya mungkin baterainya habis atau mungkin ketinggalan dan perlu urgensi untuk ngambil barang di dalam, nggak bawa kartu atau lupa. Nah itu mungkin bisa, asal jangan hilang juga kuncinya. Terus selain smart door lock, dia juga udah dilengkapi dengan CCTV rumah gitu, dan itu sudah include dari developernya. Yuk, gue penasaran buat masuk ke dalam. Ini dalamnya rumah Sultan. Tuh. Itu kalau punya smart door lock, tutup pintunya aja tuh berasa sultan-sultan gimana gitu. Oke, lanjut. Ini gue udah masuk ke dalam rumah Sultan ya, dari Kraton Residence. Jadi di dalamnya ini gue udah masuk ruang tamu nih biasanya disebut nih. Ruang tamu ini adalah 3 meter kali 3 meter teman-teman. Kalau kalian punya tamu, pasti kan akan didudukin di ruang tamu ya. Nah seperti ini nih layoutnya. Jadi tamunya kalian duduk di sini, dan tamunya bisa nikmatin taman kalian di sana. Karena di sini udah dikasih satu jendela besar, dan di setiap modul jendela dengan aluminiumnya ini tuh udah dilengkapi dengan jendela hidup seperti ini gitu. Jadi bukan hanya sinar mataharinya yang masuk banyak, tapi aliran udaranya itu juga bagus. Jadi masukin udara baru dan mengeluarkan udara panas yang di dalam. Jadi sirkulasinya itu akan berganti. Kita masuk ke sini. Ini adalah kamar tidur. Ini kamar tidur bawah ya. Biasanya kamar tidur bawah itu diperuntukkan kalau kalian biasanya punya orang tua atau mungkin tamu yang ya mungkin bisa kita bilang agak sulit gitu untuk naik tangga gitu ya. Jadi ini sebenarnya bisa banget nih dipakai buat di sini. Dan di sini juga udah dikasih jendela-jendela besar yang mana ini udah pakai jendela hidup juga. Jadi di kamar pun udaranya keganti dengan baik. Terus di sini juga ada sedikit ruangan lebihan ya. Ini di bawah tangga teman-teman. Tapi desain interiornya memanfaatkan ruangan ini untuk jadi meja rias. Yuk kita lihat. Ini ada kamar mandi teman-teman. Oke, kalau kalian tadi punya tamu atau mungkin orang tua yang sedang nginep, jangan khawatir karena kamar mandi bawah gitu cukup proper ya. Selain untuk bilas-bilas, cuci tangan gitu ya, atau mungkin toilet, di sini juga udah disediain shower. Terus detail-detail menarik lainnya adalah ya backsplash buat si toiletnya udah pakai granit yang berbeda. Jadi ada kayak etnik-etnik Jawanya juga, dan di sebelah sana kelihatan minimalisnya juga terasa.
Oke, ini adalah living room yang menjadi satu dengan dining room. Jadi di rumah ini pun gue kelihatannya memang jarang ada sekat gitu. Jadi mereka nyebutnya spacious room, rumah tanpa sekat, yang mana ini bisa memberikan efek luas di antar ruangannya. Ini adalah dining roomnya. Di sini di set untuk 4 orang ya. Apalagi dia bikinnya di belakang nih tuh, kayak bentukan-bentukan keraton-keraton gitu ya. Jadi kalau misalnya lu nonton TV di sini, itu kelihatannya belakangnya aura etniknya dapet. Oke, satu hal lagi yang bisa gue share adalah ini. Jadi, yang mana jendela ini bisa kalian gunain untuk menyalurkan angin-angin segar dari luar ke dalam, dan angin-angin yang panas di dalam itu keluar. Gitu. Jadi airflow-nya tuh dipikirin banget. Juga selain itu, dengan banyaknya panel kaca di sini, itu memungkinkan banget rumah ini mempunyai natural light. Jadi cahaya-cahaya alami yang dari luar ke dalam. Oke, kita lanjut ke sebelah sini. Wah, ini gue udah ada di halaman belakang dari rumah Sultan. Wih, halamannya besar ya ini ya. Yang mana sebenarnya ini masih bisa banget kalian fungsikan area-area tanah lapang ini untuk menjadi area rumah tumbuh. Tapi kalau misalnya kalian udah ngerasa puas dengan bangunan yang udah ada, ini bisa dijadikan backyard yang sangat besar. Ini backyardnya. Nah, kita lihat ke belakang. Kita masuk ke area kitchen. Ini adalah area kitchennya. Area kitchennya cukup lah ya, menurut gue ini tidak terlalu besar banget, tapi menurut gue cukup. Ya, area kitchennya ini adalah sekitar 2,5 meter dikali 3 meter ya. Dan di sini sudah dilengkapi dengan kitchen set. Di sini dilengkapi dengan kamar bibi ya. Jadi dia nggak perlu jauh-jauh di mana. Jadi setelah dia mungkin istirahat bisa langsung bekerja, nggak terlalu jauh. Oh ya, satu lagi yang ketinggalan, di sebelah sana adalah garasi mobil yang tadi sempat di awal kita ceritakan. Nah, kita intip sedikit. Nih, ini adalah garasi yang tadi kita udah mention di depan. Cukup luas ya. Di bawahnya udah pakai homogenic tile 60x60. Yuk kita lihat ke atas. Let's go. Oke, ini tangganya. Pegangan tangganya itu dibentuknya bukan minimalis gitu ya, tapi dia agak-agak etnik-etnik gitu nih. Bahkan pengaplikasian bunga lotus dan teratai yang di kawung tadi itu dibikin di sini. Jadi masih senada dengan bahasa desain keseluruhan dari rumahnya. Ini lebar tangganya 80 cm ya, masih sangat cukup, masih mumpuni, dan tangganya simple ya, cuman letter U doang ke atas. Oke, ini adalah lantai 2 dari kamar mandi. Kita lihat sedikit. Kamar mandinya cukup standar ya di sini ya. Ini ada toilet dan dikasih satu shower. Tapi di sini gue nggak ngeliat ada wastafel. Sini dulu kali ya. Oke, ini kamar. Oh, ini kamar anak nih teman-teman. Kamar anak tapi besar banget. Ya, ini punya lebar itu 3 meter ya teman-teman, dan panjangnya itu lumayan nih, 5 meter. Jadi besar ini kamar, panjang gitu ya. Ada satu jendela hidup lagi ya. Dan di sini kayak ada duct. Mungkin di sini ada, nanti akan bisa kalian taruh untuk tempat toren atau apa gitu. Tapi gue jadi kepikiran sesuatu nih, gue jadi punya ide.
Mungkin ya, kalau kalian beli rumah ini bisa dijadiin kayak mini rooftop gitu ya. Keren sih. Kepikiran aja. Nah, untuk yang jendela di sini dia juga udah dapat. Jadi ini rumahnya terang banget teman-teman, padahal nggak pakai lampu. Besar. Oke, kita menyeberang. Ini adalah kamar utamanya. Ini adalah kamar Big Boss. Dia punya lebar itu 3,5 meter dan panjang itu 6,5 meter. Gokil. Dan di interior di sini itu udah dikasih juga sentuhan-sentuhan etnik Jawanya, tetap dia pakai banyak material kayu kayak ini nih. Kayak ini kan modul kayu tuh, terus dikasih yang modul kayu minimalis gitu. Jadi nih kesannya tuh modern, artistik gitu. Tuh homogenic tile 60 x 60 dan ini seragam dari atas sampai bawah. Nah, untuk yang di sini si bapak dan ibu tuan nyonya punya kamar mandi. Kamar mandinya udah cukup proper. Ini beda kastanya dengan yang kamar mandi sebelah tadi yang punya anak biasanya, karena dia punya wastafel sendiri. Dari Toto, dari bawah, kamar mandi atas 2, total ada 3, kamar ada 3 totalnya, bawah 1, di atas 2 yang besar-besar, dan punya banyak fitur-fitur menarik yang bisa dijadiin pilihan untuk kamu yang mencari referensi rumah di daerah Bekasi ataupun Cikarang. Keraton Residence Jababeka ini ternyata punya lokasi yang menarik juga. Lokasinya masih cukup dekat dengan exit tol Cikampek, kemudian plan LRT Bekasi, plan infrastruktur mass transportation yang ada di Cikarang, dan juga nantinya akan terkoneksi dengan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Untuk area pendukung seperti rumah sakit dan pusat belanja juga nggak jauh sih ini. Klaster Premium Jababeka ini nantinya juga akan punya clubhouse dengan kolam renang, mini golf, outdoor gym, dan area bermain. Tapi sekarang masih dalam tahap development ya. Untuk harga, unit tipe Sultan ini dijual dengan harga mulai dari 2,9 miliar rupiah. Dengan ada beberapa tipe yang lebih murah, yang mana ini bisa jadi pilihan tepat buat kamu untuk jadi tempat tinggal ataupun investasi. Monggo, buat bapak ibu yang mengimpikan rumah mewah, nggak pelit fitur, lokasi strategis, punya desain etnik modern, juga komplek yang nyaman di Bekasi atau Cikarang, Keraton Residence ini bisa dijadikan pilihan. Silakan kontak marketing di kolom deskripsi untuk buat janji lihat show unitnya ya. Oke, jangan lupa share video ini di seluruh sosial media Anda, subscribe channelnya, dan follow Instagram kami di Urban House ID. Kita pamit dulu ya, see you!